Selamat pagi Pak Andi. Suaranya, mic-nya perlu diaktifkan dulu Pak. Iya, baik. Baik. Mbak. Iya, selamat pagi Pak Andi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ya, Bapak Ibu sekalian, senang sekali saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian di hari ini. Hari ini saya hadirkan Bapak Andi Hidayat. Ini cukup fenomenal hari ini, karena hari ini akan ada dua orang yang akan bertestimoni mengenai ginjalnya. Kita sering menghadapi keluhan, bagaimana kalau andai kata orang yang mengalami masalah ginjal, apakah dengan banyak makan protein itu akan mengganggu ginjalnya atau tidak? Sebagian berteori, sebagian juga bahkan melakukan pada prakteknya bahwa orang yang sakit ginjal tidak bisa makan protein. Tetapi justru di naturopatik kita diminta untuk makan protein. Yang itu bertentangan dengan teori-teori medis. Dimana kalau andai kata orang yang makan protein lebih banyak, maka ginjalnya akan lebih parah. Tapi kita berteori berbeda. Teori naturopatik adalah teori bahwa seseorang yang sakit ginjal maka sedang terjadi sesuatu masalah pada proteinnya dan tidak bisa disembuhkan dengan karbohidrat. Oleh karena itu harus diberikan unsur pembentuk protein, yaitu protein juga. Kalau dalam kimia itu disebut N-nitrogen. Nitrogen bahan pembentuk protein. Sedangkan glukosa, yaitu C, tidak bisa. Nah, hari ini ada sesuatu yang menarik yang ingin saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian mengenai testimoni Pak Andi Hidayat yang menunjukkan satu fenomena khas naturopatik. Bahwa seseorang bisa sembuh dari ginjalnya dari 2,7 Pak ya? 2,6 Pak. 2,6 menjadi 1,2. 1,23. Ya, 1,2. Itu suatu achievement yang cukup besar sih Pak. Iya. Pak Presiden. Ya, Pak Hidayat, sambil nanti Bapak menjelaskan, saya juga akan memberikan beberapa fakta-fakta karena kali ini saya lihat Pak Andi orang yang sangat rajin memeriksakan diri, terutama memberikan hasil lab, meminta hasil lab, dan hasil labnya itu sinkron dengan teori saya bahwa apabila gula menurun, pH dinaikkan, maka otomatis ginjal akan punya kemampuan menyembuhkan dirinya sendiri. Saya selama ini berteori karena orang-orang yang sembuh tidak bisa membuktikan melalui hasil lab. Mereka hanya membuat pengakuan. Tetapi Bapak berbeda. Bapak memberikan bukti bahwa ginjal lebih baik dan juga memberikan hasil lab yang signifikan di mana juga terdapat teori yang segaris, yaitu gula darah yang turun. Tapi sebelum saya menampilkan data-data yang Bapak punya, mungkin Pak Andi Hidayat bisa memperkenalkan diri kepada audiens, Pak. Siapa Bapak, di mana, dan apa masalah-masalah yang ditemui, kemudian kenapa mengambil jalur MOBI, Pak, untuk masalah diabetes dan ginjal, Pak. Silakan. Ya Pak, terima kasih Pak Eko atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nah, ya saya hanya sekedar sharing saja Pak. Buat saya ini suatu miracle Bread of Indonesia, ya suatu miracle. Betul-betul buat saya. Karena saya nemuin miracle itu secara tidak sengaja. Tetangga saya ternyata juga dia pengidap diabetes gitu kan. Ya dia bilang, kasih lu cobalah daftar ke MOBI lah katanya. Ya, saya iseng-iseng daftar. Pertama kali di MOBI didaftar juga sempat ditolak sama Ibu Kristina tuh Pak. Karena saya dianggap vegetarian. Nah, saya ceritakan dulu dari awalnya Pak. Saya didiagnosa diabetes itu mulai dari tahun 1999 Pak. 1999. Lama itu, ya dari saya umur 31 tahun Pak. 23 tahun yang lalu berarti Pak? 23 tahun yang lalu ya, betul ya, 23 tahun yang lalu. Nah, itu saya pertama kali didiagnosa diabetes. Saya segala macam obat diabetes saya sudah jalani Pak, dari yang ecek-ecek gitu kan, kayak glucopack gitu kan.
terus naik ke Amaril, terus naik lagi kemana gitu kan. Akhirnya saya sempat pakai glipimide, gliburide, yang apa namanya, yang kandungannya berbeda-beda. Gitu. Tapi persoalannya, setiap obat diabetes itu ada masa berlakunya, Pak. Setelah setahun, 2 tahun normal, dia akan timbulkan lagi diabetes. Bukan resistensi ya, resistensi obat diabetes, mesti ganti lagi obat. Oh, begitu. Nah, ya saya waktu tahun dari umur 31 sampai usia kurang lebih 49, diabetes tidak mengganggu, Pak. Saya pikir ini memang masalah biasa aja. Pokoknya asal kita makan obat rutin, ya pasti akan baik, kan? Nah, terus kemudian tahun 49 mulai saya ada gangguan. Umur 49 saya ada gangguan tahun 2016 ya. Gangguan saya di mata saya. Di mata saya mata saya yang kanan maupun yang kiri terjadi apa namanya? Retinopati, Pak. Retinopati. Jadi makanya mesti disuntik 5 kali dengan obat Eylea namanya. Saya boleh tahu, Pak, sekali suntik berapa biayanya, Pak? 16 juta lah, Pak, kira-kira, Pak. Sekali suntik, Pak? Sekali suntik 16 juta. Kali 5 jadi ya 160 juta lah. Beli kijang satu lah, Pak. Beli Avanza satu lah. Iya, Pak. 160 juta. Jadi 5 kali disuntik dan itu ternyata masih mengganggu gitu, Pak. Jadi mata saya tidak normal. Saya sempat dioperasi katarak, sempat di laser, sempat juga berobat ke mana, ke Malaysia ya, ke Sunway Lagoon. Ya pada akhirnya ya begitu saja. Nah, tahun 2018 saya dapat musibah lagi. Saya stroke, Pak, stroke ringan. Nah, stroke ringan di situ, makanya saya mulai rutin makan obat apa segala macam. Obatnya itu diberikan obat apa namanya, pengencer darah, terus obat karena ginjal saya juga ada masalah, kata dokter dikasih makan obat ketosteril, dikasih makan obat gula juga, Forxiga, sama saya suntik insulin juga, Pak. Suntik insulin itu ada 2, yang satu namanya Victoza, yaitu yang glutide, yang satunya lagi insulin Novorapid. Tiap kali makan saya disuntik. Suntik lah, tergantung makannya enak enggak. Kalau makannya enak ya kita suntik 10. Kalau makannya biasa-biasa aja suntik 6. Kalau makan roti doang sepotong ya saya suntik 4. Sampai baru-baru ini di tahun 2022 ya Pak, waktu di bulan Juli, saya kan disuntik-suntik terus malas. Terus si dokternya bilang, katanya ada suntikan baru. Suntikan baru itu namanya Ozempic. Nah, itu sama dengan Victoza. Cuman kalau Victoza itu disuntiknya harus tiap hari, saya udah pakai dosis 1,8. Kalau si Ozempic mah dosisnya 1 minggu sekali, Pak. Saya disuntik. 1 minggu. Nah, suntikannya itu seminggu sekali saya disuntik, jadi saya nggak usah nyuntik lagi, gitu kan. Tiap hari nggak usah nyuntik kan, kalau nyuntik kan kita malu sendiri, Pak. Kalau makan di rumah makan gitu kan, suntik karena mesti buka pusar gitu kan. Ya, jadi ya sudah, saya jalani, ternyata saya ada fatal. Ozempicnya itu kegedean dosisnya. Jadi akhirnya saya sempat di rumah sakit, sempat didiagnosa apalah, didiagnosa ya apa namanya, kantung empedu lah mungkin, bocor gitu gimana segala macam. Nah, terus akhirnya saya ditenangkan, 2 minggu saya di rumah sakit. Nah, pada saat saya balik dari rumah sakit, saya kan nggak makan ya Pak ya, atau makannya berkurang. Nah, setelah makan berkurang itu gula darah juga jadi relatif stabil, turun gitu kan. Yeah. Nah, setelah relatif stabil, makanya akhirnya saya memutuskan ya sudah, mulai saat ini saya mau diet vegetarian. Itu mulanya. Dari bulan Juli sampai bulan Agustus saya melakukan diet vegetarian, Pak. Diet vegetarian, ya gitu, gula pasaran di 120, 140 gitu kan. Ya karena saya juga makan sedikit. Nah, terus kemudian saya ikut Mobi, terusnya lagi apa namanya, ya yang seperti Pak Eko bilang, bertentangan semua itu dengan si dokter. Saya juga sempat ragu, Pak, saya ikut Mobi atau jangan, ya.
begitu. Tapi kalau setelah dengar penjelasan Pak Eko, itu semuanya serba ini sih, serba apa namanya, serba ya saya pakai common sense kan, common sense saja ya, Masuk akal. mungkin benar gitu kan. Ya saya juga sudah bikin komitmen kalau dalam sebulan kreatinin saya naik lagi, ya lebih baik saya ini aja, lebih baik saya berhenti kan gawat kalau kreatinin naik terus. Ya. Tapi ternyata terjadi keajaiban. Saya cek di hari ke-19, saya turunnya jadi 1,23. Tapi bangsa LDL, HDL, sesuai dengan teori Pak Eko juga sih, apa namanya, pada naik, si LDL-nya terutama yang naik. Gitu. Ya, tapi saya sudah mengetahui bahwasanya ya mungkin pengaruhnya insignifikan lah terhadap apa namanya kemajuan progres yang lain, yang lebih utama kan saya pendidikan di ginjalnya Pak. Ya, saya terus jadinya. Ya gitulah kira-kira Pak Eko mengenai hikayat riwayat saya. Kenapa saya tertarik dengan Mobi gitu kan? Pertama kali saya diajak oleh tetangga saya. Tetangga saya juga ikut di Mobi di sini di grup ini Pak. Nah, tapi saya sendiri juga yang menyadari melakonin, saya menjalanin Mobi gitu kan. Nah, tapi ya terus terang banyak itu juga, banyak kendalanya juga. Pertama kali saya tanggal 19 waktu saya bergembira hasilnya sudah ini, saya itu kangen Pak. Kangen saya itu 2. Kalau saya V terbalik, Pak Eko menganjurkan saya V terbalik, yang mau saya makan itu ada 2. Yaitu satu capcay goreng. Capcay goreng. Kedua, mie Yamian Bandung, tahu Pak? Ya. Nanti kalau Pak Eko datang ke Tangerang, saya ajak lah traktir makan. Hampir setiap bulan saya ke Tangerang. Iya, Pak. Silakan Pak, kita di Japri aja Pak nanti Pak. Kita ngobrol-ngobrol. Kita ngobrol-ngobrol aja, ngobrol santai lah Pak. Oh, Bapak tinggal di Tangerang ya? Saya tinggal di Tangerang Pak. Oh iya. Asalnya sih dari Bandung, saya orang Bandung Pak. Ya, logatnya Sunda banget Pak. Sunda banget. Ya Sunda banget. Karena nggak kayak gini logatnya Pak. Oh iya, betul Pak. Sekali saya ngomong ya pasti orang tahu. Iya. Sebenarnya kalau menurut Bapak, kalau melihat dari, karena saya lihat Bapak rajin sekali mencari informasi dengan hasil lab. Apa yang Bapak perhatikan dari semua hasil lab pada saat mulai awal, di mana gula darah HbA1-nya 8,80 dan sekarang 8,0 menjadi 6,5. Ya, 6,5 pada akhirnya. Dan di situ dari 2,4 ya Pak, 2,4 menjadi 1,2. 2,4 jadi 1,23. 2,6. Sebentar. Saya akan lihatkan datanya. Ini menarik. Apa sebelumnya yang mungkin Bapak bisa simpulkan, Pak? Bapak bisa simpulkan dari hasil ini. Pak Andi Dayat, apa yang Bapak simpulkan? Ya. Yang saya simpulkan satu saja Pak, bahwasanya makan protein, teori protein itu adalah baik, gitu kan? Ya. Teorinya baik, asal tidak bercampur dengan gula. Betul. Nah, itu ya karena saya problemnya adalah penyakit gula, ya berarti saya sakit kan. Kalau menurut pepatah gitu kan Pak, kalau kita sudah tahu racun, harus dihindari racun itu. Makanya saya coba ini. Cuman godaan temptation racunnya itu masih ada aja. Pak. Racunnya enak ya Pak. Saya pernah satu kali cheating Pak. Di tanggal 20 September karena saya bibir saya rasanya wah panas dalam nih. Wah gua ini susah nih, panas dalam, rasa kering gitu kan. Nah, akhirnya saya pergi. Saya tidak makan aneh-aneh Pak. Hanya makan capcay 1 porsi, tidak pakai tidak pakai nasi. Ya. Ternyata gula saya naik Pak. Jadi berapa? Naik jadi 290 Pak. Ya. Hanya 1 kali cheating dan saya memperbaikinya lagi, turunnya lagi ke 102. Kalau gula darah saya itu walaupun saya sudah IF sudah pada saat ini saya hanya konstan di
97, 80 pernah, 80, 97, 102. Walaupun saya sudah IF, sudah pasti. Kecuali kemarin aja, Pak. Kemarin waktu saya mau tes testimoni ini tadi malam, saya drop gula darah saya. Saya juga tidak tahu kenapa. Gula darah saya hanya 57, Pak. Nah, tapi dengan dulu waktu saya kan sering saya mengalami hipoglikemia, Pak, waktu sebelum ikut Mobi. Kurangan gula. Waktu saya gula darah turun ke 80 atau ke 85, saya lemes, jantung berdebar, keluar keringat dingin. Nah, kalau waktu saya dilakukan dengan Mobi sini 80 85 sampai saja saya tidak merasa apa-apa. Waktu saya cek 80 85. Tapi kemarin saya waktu cek dari 57, ya saya tahu bahwasanya saya hipoglikemia karena saya ngerasa dingin apa. Akhirnya terpaksa saya kemarin minum air madu sedikit untuk menaikkan gula darah. Tadi saya cek gula darah 129, Pak. Terus kemudian setelah olah nafas sama Ibu Kimcu, saya turun lagi ke 102 ya. Jadi ya begitulah, Pak. Jadi ibaratnya mau veter balik mah masih penuh perjuangan berat. Iya. Tapi ada arahnya sudah benar gitu, Pak. Arahnya sudah benar, kita kan ngikutin tren. Arahnya sudah benar, tapi perlu perjuangan berat ya. mencapai 4 bulan lagi atau berapa lama, tapi saya sudah nggak mau mikir, Pak. Kalau sekarang mah jalanin saja sedapatnya. Saya makanya juga males, Pak, kalau gula darah diperiksa terus ya. Akhirnya paling diperiksa pas bangun tidur saya periksa, pas mau makan saya periksa, ya range-nya begitu, Pak. Antara 102 sampai 129, kadang-kadang 97, kadang-kadang 80. Sedangkan di Mobi kan mesti di bawah 90 ya, baru dibilang ideal. Wah, saya masih jauh dari situ. Masih jauh dari dari veter balik itu masih jauh. Saya tahu, Pak. Ya. Baik. Sekarang artinya sebenarnya jalan menuju veter balik sudah makin dekat, Pak. Karena ginjal sudah membaik. Saya akan perlihatkan beberapa data kepada Bapak Ibu sekalian yang sangat menarik dari Pak Andi. Ini adalah datanya. Bapak Ibu bisa melihat. Ya, saya besarkan. Di sini HbA1c-nya ada 8. Ini pada saat bulan 4. Januari, Februari, Maret, April. Artinya ini adalah kondisi di mana biasanya organ-organ akan mulai mengalami masalah. Selalu. Apabila HbA1c atau gula darah tinggi, biasanya organ-organ akan mulai terganggu. Dan kemudian pada saat bulan selanjutnya, ini di bulan 7, kelihatan sekali bahwa kreatinnya 2,6, Bapak Ibu. Ya, yang lain-lain mungkin kita bisa abaikan, tetapi menunjukkan bahwa tadi saya teorikan apabila gula darah tinggi, maka kreatinin juga akan meningkat. Karena kenapa? Karena gula akan menghambat kemampuan regenerasi sel untuk memperbaiki sel, termasuk sel-sel pada ginjal, untuk tidak bisa bekerja. Itu sudah pasti. Biasanya begitu ya. Dan kita lanjutkan lagi. Pada saat bulan selanjutnya, menjadi turun. Itu bulan 8. Bulan Agustus. Menjadi 1,7. Bulan Agustus itu baru saja lewat. Turun. Artinya beliau turun. Indikator kreatininnya, dan itu menunjukkan bahwa kreatinin kembali batas mulai mendekati wajar. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Pak Andi, naik lagi menjadi 170. Padahal di sini angka rujukannya adalah 1,3. Ini juga sejalan dengan teori saya bahwa apabila terjadi cheating, gula naik, maka kreatinin akan ginjal akan terganggu dan kreatinin kembali. Tetapi
Ini rupanya Pak Andi tidak patah semangat. Ini tanggal 7 loh. Tanggal 7 bulan 9. Biasanya orang kalau mau cek kreatin 3 bulan sekali. Beliau tidak. Ini tanggal 7 bulan 9. Ya, tolong diperhatikan. Kreatin 1,7. Ini tanggal 19. Artinya jaraknya 12 hari. 12 hari ya, Pak? 12 hari, 11 Ya, atau 12 hari? 12 hari, Pak. Ya. Karena terus terang saya khawatir, Pak. Kreatinin saya naik lagi. Ternyata mah turun. 1,2 masuk dalam range sehat. Ya. Ginjalnya masuk dalam range sehat. Nah, tapi Bapak Ibu cara memperhatikan harus mengetahui persis apa itu ureum dan apa kreatinin. Orang kalau andai kata bicara ureum selalu bicara mengenai kepanikan-kepanikan. Oh ya, sebelumnya saya akan sebelum menjelaskan ke ureum, saya akan menjelaskan mengenai HbA1c. Tadi diperlihatkan angkanya 8, ini menjadi 6,5. Apakah sudah sembuh? Belum. Masih perlu perjuangan. Saya perlihatkan data yang lihat HbA1c-nya 8,0 masuk dalam diabetes. Ini bulan 4. Kemudian saya lihat pada akhirnya turun menjadi 6,5 di bulan 9, 5 bulan. Ya, HbA1 ini. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa melihat di sini dimulai kreatinin dari 2,6 yang paling tinggi, kemudian turun ke 1,23. Luar biasa spektakuler, Pak. Karena semua orang meragukan teori ini. Teori J mengenai bahwa ginjal bisa menyembuhkan dirinya sendiri apabila gula darah rendah. Permasalahan selama ini yang menjadi polemik adalah tidak mungkin protein itu bisa menyembuhkan ginjal. Saya selalu berteori, protein hanya bisa disembuhkan dengan protein, walaupun ginjal. Asal gula darahnya rendah. Pada saat gula menjadi rendah, Bapak mencapai angka yang lebih bagus. Nah, saya ingin jelaskan mengenai ureum. Ini mungkin Pak Andi mohon izin, saya sedikit menjelaskan teori saya mengenai kreatinin. Kalau kreatinin, sebenarnya itu adalah bagian dari protein yang tidak boleh keluar dari tubuh, Bapak Ibu sekalian. Ini protein adalah yang tidak boleh keluar dari tubuh. Batas yang ditoleransi oleh medis dan kesehatan itu 1,2 atau bahkan di sini 1,3. Dan sini ada di bawahnya. Tapi ureumnya tinggi. Ureum itu apa sih? Ureum itu sebenarnya adalah hasil pembongkaran protein yang tidak digunakan oleh tubuh. Jadi begini, tubuh akan kalau andai kata mengkelompokkan makanan yang kita makan itu. Kalau andai kata makan karbohidrat apa sayur-sayuran, semua yang datang dari tanaman akan masuk dalam kelompok karbohidrat. Semuanya akan dijadikan glukosa, fruktosa, dan sebagainya. Kelompok-kelompok itulah. Yang ada osa-osanya berarti ada gulanya. Nanti akan berakhir kalau andai kata ketemu oleh insulin kita, apakah insulin yang datangnya dari tubuh kita sendiri yang masih bekerja, orang-orang yang sakit diabetes tidak selalu insulinnya mati. Pankreasnya mati, tidak. Masih ada insulinnya, mungkin hanya 20, 30, atau 40%. Efisiensi insulin. Apakah karena insulin yang mereka punya ataupun insulin yang mereka suntikan, maka karbohidrat yang dirubah menjadi gula tadi akan dirubah menjadi tenaga. Kalau andai kata kita melakukan aktivitas gerakan, tindakan fisik, maka akan menjadi tenaga. Tetapi kalau andai kata tidak mengeluarkan tenaga, maka karbohidrat atau glukosa tadi akan dirubah menjadi lemak. Makanya orangnya akan menjadi lebih gemuk. Itu cara berpikir sederhana dari karbohidrat, glukosa, dan lemak. Ya, jadi kalau kita makan tanaman, maka akan berakhir gemuk. Gemuk karena lemaknya banyak di tubuh kita. Jadi orang gemuk dan orang tidak gemuk itu karena masalah insulin. Ya, Bapak
Bisa Bapak Ibu bisa perhatikan. Nah, kemudian kalau bagaimana dengan protein? Protein itu tidak bisa disimpan di tubuh langsung, tidak bisa. Tidak bisa. Dia kalau andai kata kita makan protein, kelebihan, misalnya protein begitu makan, dipecah oleh tubuh kita, dijadikan asam amino. Asam amino disebarkan oleh darah ke seluruh tubuh bagian-bagian yang membutuhkan. Nah, apabila darah atau tubuh menganggap bahwa ini sudah cukup perbaikannya, maka kelebihannya akan dibuang. Dibuang ke limpa, di limpa akan dihancurkan. Protein itu akan dihancurkan menjadi asam amino dan dibuang lagi menjadi nitrogen dalam bentuk sederhana. Ureum itu namanya. Jadi ureum adalah bentuk paling sederhana dari protein. Urea dan amonia. Jadi kalau andai kata kencing kita pesing, ya berarti baru saja makan protein lebih banyak. Dan itu hanya menunjukkan bahwa kita makan protein hari ini. Apakah ini selalu berkorelasi? Ya kalau untuk orang yang sakit ginjal berkorelasi. Tetapi kalau andai kata untuk naturopatik, ureum banyak menunjukkan bahwa protein yang diberikan banyak dan bagus, tapi harus berbanding dengan HbA1c rendah atau setidaknya gula darah puasa yang rendah. Maka kemampuan tubuh untuk menyembuhkan sendiri akan berjalan. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini teori-teori naturopatik yang berbeda sekali dengan teori kedokteran. Dan ini mudah-mudahan menambah wawasan bagi Bapak Ibu sekalian bahwa tidak selalu cara berpikir yang selama ini kita ketahui itu benar. Justru naturopatik banyak memberikan hal-hal baru, di mana seseorang yang secara alami dianggap tidak bisa menyembuhkan, harus dibantu sama medis, harus dibantu oleh obat-obatan, tidak perlu. Makan saja kita yang perlu dirubah dan pola hidup kita yang dirubah. Maka tubuh kita akan kembali seperti seharusnya. Kira-kira begitu Pak Andi Hidayat. Ya. Pak Eko, saya mau tanya ya Pak Eko, itu mengenai LDL yang tinggi gitu kan. Kalau saya baca di literatur, kan kalau kita kan mengenal istilah glikogenesis. Glukoneogenesis ya. Artinya gula yang diciptakan secara lebih baru gitu kan. Apakah itu datangnya dari ini? Karena bersamaan juga tubuh saya kan susut Pak. Asalnya saya beratnya 72 kilo. Sekarang berat saya tinggal 64 kilo Pak. Iya Pak. Ya sebuah suatu anugerah itu buat saya karena saya selama ini mau nurunin berat badan susah. Nah tapi apakah karena pemecahan lemak yang ada di dalam tubuh saya itu yang sering menyebabkan kenapa di pagi hari gula darah saya relatif ya tinggi gitu 120 130 gitu. Jarang bisa mencapai di bawah 100 gitu. Apakah karena terjadi sementara ini di dalam tubuh saya ini, saya tanyanya begini. Apakah di dalam tubuh saya ini terjadi pemecahan lemak? Ya pemecahan lemak kan akhirnya karena si tubuh saya sudah biasa makan gula, tubuh saya menganggap lemak itu mesti dipecah jadi gula, jadi akhirnya diserap oleh tubuh kita lagi gitu. Apakah itu Pak yang menyebabkan? Karena kalau glukogenesis, kalau dipikir-pikir apa seni glukogenesis? Saya hidup pensiunan, saya santai kok. Jadi begini Pak Andi, tubuh kita itu unik. Semua kimia darah itu selalu berasal dari protein. Beberapa memang dari lemak yang berubah menjadi kolesterol. Itu lipoprotein, protein yang sebagian juga terbuat dari lemak. Nah, pada dasarnya tubuh itu punya sistem homeostasis, Pak. Homeostasis itu menyeimbangkan sesuai keperluan. Dia akan beradaptasi dengan kondisi-kondisi tubuh. Ada banyak variabel, mungkin bukan hanya puluhan atau ratusan, mungkin ribuan variabel Bang Bapak mengalami hal itu. Di mana Bapak bisa terjadi mungkin perpindahan dari gula menjadi lemak, lemak berubah menjadi bentuk lain. Ya, tapi yang jelas biasanya ada unsur C yang membuat seperti itu, Pak. Unsur karbon. Nah, dan itu membuat kita kadang berubah.
saya selalu berpikir bahwa kalau andai kata Bapak kurang tidur, maka biasanya akan terjadi gluconeogenesis. Bapak misalnya kelelahan hari itu, banyak mikir atau nggak usah lah banyak mikir, ngantuk saja Pak. Artinya Bapak kan nggak mikir sama sekali. Ngantuk tuh nggak perlu mikir Pak. Itu bisa naik loh gulanya. Bapak bangun malam saja, naik Pak gulanya Pak. Misalnya dalam satu malam Bapak bisa bangun 2-3 kali. Kalau andai kata lihat dari HbA1c masih 6,5, kemungkinan Bapak masih melakukan tradisi umum orang diabetes. Masih ada kencing malam. Kalau Bapak masih kencing malam tidak, Pak. Tapi saya bangun malam harus, Pak. Harus, ya? Setiap jam 1, jam 2 malam saya terbangun gitu. Itulah kenapa? Itulah yang menyebabkan gluconeogenesis, Pak. Bangun malam itu melawan hukum siklus sirkadian. Sirkadian itu adalah hukum hukum alami manusia, bahwa manusia seharusnya dari mulai sekitar jam 8 sampai jam 9 itu harus tidur terlelap sampai pagi sekitar 8 jam, 7 sampai 8 jam. Apabila itu dilawan, maka tubuh akan mengalami ibaratnya apa ya? Protes. Dia akan menaikkan gula darah, gluconeogenesis. Itu pasti, Pak. Tapi itu terbangun dengan otomatis, Pak, walaupun saya gimana gitu. Ya. Cara ngatasinnya gimana ya? Kalau saya biar tidur lelap gitu. Itu kan cuma habit, Pak. Habit itu karena kebiasaan. Tubuh membiasakan terhadap sesuatu yang dianggap memang harus perlu kita lakukan. Nah, sekarang Bapak harus menganggap bahwa bangun malam tidak perlu. Bapak harus tidur, meyakinkan diri sendiri, dan itu harus latihan, Pak. Iya. Itu harus latihan. Ya, faedah Pak Andi. Kira-kira penjelasannya. Tapi apapun yang Bapak lakukan, ini memberi penerangan pada banyak orang, membantu banyak orang mengenai teori naturopatik dari Moby, bahwa apabila gula darah bisa diturunkan dan protein tinggi, maka akan terjadi perbaikan pada ginjal. Selama ini orang selalu berteori bahwa yang di luaran, Pak ya, di luaran, ginjal sulit sekali disembuhkan atau memerlukan obat dan biaya besar untuk bisa turun seperti itu, Pak. Ya, Pak. Betul, ya? Pak. Tapi yang tambah lagi yang bikin takut adalah makan protein. Itu menyimpang sekali, Pak. Dari aturan pakem mainstream gitu, Pak. Ya, mainstream memang mengatakan itu, tapi justru saya berpendapat sebaliknya, bahwa tubuh manusia, salah satunya adalah ginjal, organnya adalah terbuat dari protein. Lah memperbaikinya tidak bisa menggunakan karbohidrat ataupun glukosa, Pak. Oke. Karena usia. Ya. Terima kasih banyak, Pak. Oke, terima kasih, Pak Eko. Ya, kalau ke Tangerang mampirlah, Pak, sini. Pasti, Pak. Saya akan hubungi Bapak. Saya makasih, ngobrol banyak. Terima kasih banyak, Pak. Selamat pagi, Pak. Yuk.